Halo Malam. Pak Rudi, selamat malam. Ya, Perkenalkan Pak, saya Cisti Pak. Saya financial expert dari Ajaib Sekuritas Asia Pak. ya. Salam kenal, Bu Kisti. Ya, salam kenal Pak Rudi. Gimana Pak kabar Pak? Ya. Oh, saya baik-baik aja, Bu. Gimana kabar Ibu? Ya, mudah-mudahan semua yang di sini juga sehat-sehat aja. Iya Pak, Bapak sehat ya, Ya, saya juga sehat kok Pak. Semoga kita ya, semua sehat. Oke, Pak Rudi, ini mungkin kita lanjut aja dulu ya, karena teman-teman investor juga kayaknya udah pada penasaran untuk kenal ya. Sema lebih dekat nih Pak. Ya. Nah, bisa diceritain atau mungkin bisa dikenalkan lagi gitu Pak untuk PT Semakom Integrated sendiri itu company profile-nya itu seperti apa, kemudian mungkin berdirinya sejak kapan gitu Pak, dan juga update kinerjanya saat ini itu seperti apa? Boleh, Bu. Mungkin makasih atas waktunya, Bu. Mungkin saya jelaskan sedikit latar belakangnya SEMA ya, biar mungkin teman-teman yang ada di sini paham apa itu SEMA ya. Jadi SEMA itu berdiri pada tahun 2009, Bu. Ya, kami adalah perusahaan yang bergerak di bidang listrik, khususnya panel listrik. Pada tahun 2009 kami mendapat license dari Siemens untuk memproduksi panel type test, Bu. Ini adalah license pertama yang ada di Indonesia. Kami memproduksi panel type test untuk low voltage. Nah, berjalan dengan waktu, Bu, tahun 2012 kami diberikan lagi license untuk di medium voltage, di mana biasa ada jenjang-jenjangnya, Bu, kayak orang sekolah lah, ibarat kan dari tegangan rendah ke menengah, itu sampai 17,5 kV. Nah, setelah itu tahun 2014 kami diberikan lagi, Bu, untuk license namanya Simo Prime SA4, yang mana kami diizinkan untuk memproduksi sampai 24 kV. Nah, dengan berjalannya waktu atas permintaan customer juga menginginkan produk yang dimana secara kualitas juga cukup oke dengan harga yang lebih murah. Nah, kami pada tahun 2018 ditunjuk oleh Hyundai, Bu, dari Korea untuk memproduksi panel low voltage, low voltage dan medium, Bu. Hmm. Jadi kami sekali dikasih dua nih, low dan medium dari Hyundai. Nah, pada tahun 2020 kami melakukan inisiasi kerjasama, Bu, di mana kami sedikit melakukan diversifikasi produk ya. Arti kata kami mulai masuk ke bidang EBT, khususnya untuk baterai lithium, Oke. di mana baterai tersebut banyak dipakai untuk sebagai energi storage, Bu. Ya. Bisa di telekomunikasi, bisa di rumah, bisa di industri, ya intinya menyimpan energi lah. Mungkin saya jelaskan sedikit mengenai baterai ini, Bu. Ya, silakan Pak. Biasa baterai ini dipakai untuk PLTS, Bu, di mana di PLTS ini ada tiga komponen utama. Hmm. Salah satu adalah kita sebut PV ya, solar panel, di mana untuk menangkap cahaya. Setelah itu ada inverter, mengkonversikan dari energi yang ditangkap. Nah, bisa disimpan di baterai. Arti kata, inilah baterai yang kami fabrikasi di sini, Bu. Oke. Bekerja sama dengan namanya Fiber Home. Hmm. Nah, Cyberhome. itulah kira-kira latar belakangnya daripada SEMA. Kalau Ibu menanyakan tentang kinerja kami, Bu, tahun 2021 kami secara internal sudah ada hasil yang neraca rugi laba yang sudah kami hitung sendiri, di mana penjualan kami cukup bagus dan meningkat hampir 2 kali lipat, bukan hampir, lebih dari 2 kali lipat lah ya, di mana mencapai 180
miliar, dan secara profit juga cukup bagus, meningkat hampir 400% lebih, di mana kami bisa membukukan sekitar 17 miliar. Jadi itu kira-kira Bu, dari saya. Iya, betul-betul Pak. Ini saya juga Ya, lihat laba bersihnya dari SEMA sendiri ya, itu 478% nih Pak ya, naiknya signifikan ya, ya. Dari betul, 17 dari sebelumnya 2,94 miliar ini menjadi 17 miliar seperti yang tadi Bapak sebutkan ya, ya Pak. Ini luar betul sekali. biasa. Oke Pak, mungkin Ya, pertanyaan berikutnya, plan dari SEMA sendiri untuk corporate action itu akan seperti apa sih Pak ke depannya? ke depannya. Jadi gini Bu, kami itu di SEMA sendiri ada 3 ya Bu, arti kata planning kita yang kita bikin, di mana ada yang jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Ya, khususnya untuk jangka pendek, kami masih fokus ke PLTS mengkomplitkan produknya Bu. Seperti yang tadi saya sampaikan, di sana ada namanya solar panel, ada namanya inverter, yang sekarang kami punya baterai. Nah, kami lagi mendevelop kedua produk dan bekerja sama dengan prinsipal yang ada. Ya, untuk inverter sendiri kami sekarang lagi membicarakan dengan pihak Huawei, mungkin Ibu pernah dengar ya nama perusahaannya. Nah, untuk solar panel kami menggandeng salah satu pemain tier 1 yang ada di Cina, di mana yang perusahaan yang cukup besar, yang cukup terkenal. Karena kami melihat ini dari sisi teknologi, Bu, kami harus menggandeng yang cukup kuat. Nah, itu untuk jangka pendek. Untuk jangka menengah, Bu, kami merencanakan untuk memproduksi SPKLU. SPKLU itu adalah stasiun pengisian uh, charging control lah Bu. Seperti arti kata untuk mobil listrik atau Ya. motor listrik nanti bisa charge di sana. Di mana itu kami letakkan adalah di rencana kami di jangka menengah, yang mana akan terrealisasi sekitar 2 tahun, 1-2 tahun ini Bu. Nah, Hmm. setelah itu kami ada namanya jangka panjang untuk planning kami untuk jangka panjang. Arti kata yang jangka panjang ini mungkin jangka waktu sekitar 5 tahun lah Bu untuk bisa tercapainya. Di mana kami bermain tetap di EBT, tapi tidak hanya di PLTS. Nanti kami bisa bergerak untuk ke PLTA, tenaga air, tenaga angin, tenaga ombak, mini hidro, dan lain-lainnya. Jadi itulah kira-kira plan dari Semakom sendiri. Oke, oke, oke. Ya, kalau bisa saya rangkum tadi ada terbagi dari ininya ya Pak ya, ada jangka pendek, compete dengan Ya, produk solar panel, kemudian ya, inverter sendiri akan menggandeng Huawei ya Pak ya, dari inverter ya, sendiri. Kemudian dari solar panel itu menggandeng salah satu perusahaan asal China ya Pak ya. Itu ya, kalau betul. kalau saya lihat-lihat sih ini menggandeng Golden Concord Holdings Ya, ya Pak. GCL ya. Kita lagi Ya, bicara ya GCL. ya, oke. Nah, untuk jangka menengah akan ada plan untuk SPKLU ya, Pak ya. Itu semacam semacam stasiun untuk nge-charge baterai gitu kali ya, Pak ya, untuk kendaraan Ya, listrik. betul. Ya, Dan seperti kalau sekarang di pom bensin lah, Bu. Kalau sekarang kan iya, isinya berbentuk bensin. Nah, iya, iya, nanti kan adalah setelah kendaraan listrik ya berbentuk listrik untuk iya, iya, iya. Nah, ngecasnya ya. panjangnya, untuk jangka panjangnya mungkin lebih dari 5 tahun itu plannya EBT ya Pak ya. Mungkin nggak hanya seputar PLTS tapi bisa ke tenaga uap dan lain-lain gitu ya Pak ya. Ya, betul Oh, sekali, Bu. nah, oke. Untuk strategi pemasarannya sendiri dari SEMA itu seperti apa ya, Pak? Strategi pemasaran saya rasa semua perusahaan hampir sama lah ya, Bu ya. Arti kata dari sisi kita selalu memberikan training yang baik untuk sales dan marketing kita, di mana mereka memahami produk dan bagaimana mengapproach kepada customer. Ya, saya rasa hampir semua
perusahaan sama lah. Intinya kami ingin semua tim dari kami adalah bisa memberikan respon yang cepat dan bertanggung jawab. Itu inti utamanya, Bu, dari sana. Bagaimana kita mengembangkan pemasaran. Ya. Kedua, dari sisi SDM yang kita sudah punya maupun sales marketing, kita perlu juga produk, Bu. Di mana kita selalu berusaha mencari bagaimana produk ini menjadi lebih murah, lebih kompetitif dengan kualitas yang sama. Karena tidak bisa kita pungkiri bahwa customer menginginkan adalah harga terbaik dengan kualitas yang bagus. Tapi bukan yang murahan ya, arti kata ya, Bu ya. Arti kata kualitas dengan harga itu harus berimbang. Ya, itu yang selalu kami improve terus-menerus, Bu. Nah, setelah kami melakukan penjualan produk, kan ada namanya after sales service, Bu. Ya. Di mana kita juga menyediakan tim untuk after sales service, di mana bila ada masalah, ya kami akan memberikan respon yang cepat. Dan juga kami memberikan solusi, Bu. Tidak arti kata ada pertanyaan, ada masalah apa, ya kami akan memberikan solusi kepada customer. Nah, itulah yang kita lakukan, Bu, dari sisi pemasaran. Oke. Nah, kira-kira outlook-nya dari Sema sendiri melihat industrinya itu seperti apa sih, Pak, untuk kinerja bisnis Sema? Apakah masih ada peluang atau justru hanya melihat tantangan aja nih? Seperti apa, Pak? Ya, kalau kita lihat dari industri yang sekarang dijalankan oleh SEMA ya, Bu ya, sebenarnya peluang pasti ada ya. Arti kata cuman kita harus bisa melihat dengan jeli mana peluang yang lagi bagus sekarang. Nah, mungkin saya jelaskan sedikit, SEMA itu bergerak di sektor apa aja sih, Bu? Di bidang apa aja customer kami, Bu? Nah, customer kami ada yang dari infra. Infra ini adalah seperti di pelabuhan, airport, jalan. Arti kata di mana itu adalah customer kami, Bu. Nah, ada juga dari sektor industri. Kalau industri kan banyak ya, food and beverage, cement, steel, ya glass, ya general industri lah. Hampir semua itu adalah bidang yang kami masukkan. Nah, sekarang yang lagi hangat-hangatnya itu adalah telekomunikasi dan data center, Bu. Dan setelah COVID, adanya COVID kan semua orang banyak melalui Zoom, melalui aplikasi online. Nah, ini sangat dibutuhkan. Nah, ada juga kami di bidang komersial, building, residensial, nah, seperti adalah mall, RS building, perkantoran, nah, itu juga sektor yang kami masukkan. Dan ada juga untuk sektor power plant, Bu, di mana power plant tersebut ada yang PLTU, ada yang diesel, ada yang gas, seperti itu, Bu. Nah, ada juga sektor oil and gas. Nah, itulah sektor-sektor yang dimasukkan oleh SEMA. Nah, kalau Ibu lihat peluang terbagus sekarang di mana? Yang paling banyak itu sekarang adalah di telekomunikasi dan data center, Bu. Terus terang itu permintaan yang paling meningkat sekarang. Nah, di samping itu adalah sektor EBT yang di mana SEMA sekarang masuk ke sana, Bu. Di mana kita tahu cepat atau lambat ini harus beralih, Bu, secara teknologi. Arti kata yang dulu menggunakan fosil mau tidak mau melakukan ke energi terbarukan. Arti kata peralihan ini membutuhkan sangat banyak sekali, Bu, kerjaannya. Di mana kita juga tahu pemerintah kita sangat komit untuk tahun 2025 kita itu harus 23% sudah memakai energi terbarukan, Bu. Energi baru terbarukan ya. Dan tahun 2060 pemerintah kita komit untuk zero karbon, di mana berarti tidak boleh lagi yang namanya tenaga fosil.
Nah, itulah sektor-sektor yang akan dimasukkan dan prospek yang ada untuk tahun 2022 untuk SEMA. Seperti itu, Bu. Oke, oke. Eh, Kalau kita bicara kinerja SEMA ya Pak ya di tahun lalu itu kan ya luar biasa sekali ya Pak ya. Sepanjang 2021 bahkan laba bersihnya aja bisa naik 400% gitu ya. Tepatnya Ya. 428%. Nah, kira-kira itu bisa dijelaskan nggak Pak strategi dari SEMA sendiri sehingga bisa menghasilkan kinerja yang luar biasa tersebut itu seperti apa Pak? Ya, sebenarnya kalau saya lihat ya Bu ya, saya lihat kejelihan dari manajemennya SEMA lah Bu, di mana pada kondisi kita tahu 2021 sendiri masih dalam pandemi, kami mencari dan berpikir bagaimana kita terus bisa meningkatkan penjualan dan membuat laba. Arti kata kita melakukan diversifikasi dan terbukti berhasil Bu di bidang sana. Di mana dulu kita hanya berpatokan kepada panel listrik, sekarang ada namanya baterai lithium, di mana pada tahun 2021 masing-masing memberikan sumbangsi hampir 50-50 nih Bu. Nah, arti kata secara penjualan SEMA meningkat, baik dari sisi panel maupun dari sisi baterai. Nah, peningkatan yang signifikan ini di mana kami sebagai perusahaan kan ada namanya fixed cost dan variable cost, Bu. Di mana fixed cost ini kan tidak berubah, yang berubah hanya variable cost dan tidak terlampau besar. Ya, di sanalah kami berhasil untuk bisa meningkatkan laba kami. Penjualan yang cukup besar, arti kata dengan cost yang dikeluarkan perusahaan hampir sama dan laba meningkat. Nah, jadi kalau kan boleh saya bilang adalah salah satu kejelihan dari manajemennya SEMA. Jadi Berarti ya, kini cukup efisien juga ya Pak ya, sehingga laba bersihnya bisa sedemikian besarnya gitu ya Pak ya, 400% kenaikannya. Oke, ya. eh, nah kira-kira ya Pak, kalau tadi kita udah bicara potensi peluang gitu, kira-kira tuh ada sih, Pak tantangan dari SEMA sendiri untuk ke depannya? Ya, saya lihat untuk tantangan kita untuk tahun ini dan tahun berikutnya, Bu ya, arti kata di mana kami tahun 2021 sudah berhasil mencapai penjualan yang cukup bagus, untuk laba yang bagus, arti kata ini kinerja kan harus dipertahankan, Bu. Itulah saya lihat tantangan dari teman-teman yang ada di SEMA, bagaimana bisa melanjutkan tren yang bagus untuk tahun ini dan tahun berikutnya. Nah, itu perlu kerja keras dari semua ya Bu, semua yang terlibat di SEMA. Arti kata saya lihat itu adalah tantangan kita ya. Pertama, yang kedua tantangan kita adalah untuk bisnis dan development Bu, di mana kami akan membuat beberapa produk ya. Arti kata di sini juga merupakan tantangan seberapa bagus ya nanti yang bisa kami bikin. Arti kata itu sangat menunjang dan membantu dalam hal melakukan marketing dan sales, Bu. Jadi di sini saya lihat ada di satu sisi adalah tantangan dari tim sales marketing, ada juga dari production dan business development harus membuat produk yang sesuai dengan harapan market. Oh, Di satu sisi mungkin kalau kita tahu Bu kan pandemi ini saya sebut ini faktor eksternal ya Bu ya. Arti kata ini yang tidak bisa kita prediksi apakah pandemi ini sudah selesai atau berkelanjut kan Bu. Ini merupakan tantangan juga bagi kami Bu. Arti kata kita harus selalu memantau perkembangannya. Apalagi terakhir ini kita dengar ada ya perang di Rusia. Nah, kita juga belum tahu dampaknya, Bu ya, untuk jangka panjang. Harapannya segera berakhir, tidak memberikan dampak apa-apa. Ya, saya lihat itulah tantangan yang akan dihadapi SEMA untuk tahun-tahun ini dan tahun berikutnya. oh, oke, oke. Jadi memang fokusnya hanya tantangan bagaimana meningkatkan kinerja internalnya baik dan juga bagaimana melawan tantangan eksternal yang kita tidak pernah Betul. prediksi ya Pak ya, seperti Iya, pandemi. iya.
geopolitik Rusia antara Rusia dan Ukraina. Oke, oke. Ya. Pak Rudi, ini kira-kira ya untuk jumlah dari CAPEX-nya SEMA yang telah digunakan dan mungkin yang akan direncanakan mungkin bisa diinfokan, Pak. Ya, arti kata ketika awal kami masuk menjadi perusahaan terbuka dan meng-IPO kan Bu, di sana kan ada dana tersebut akan dipakai untuk apa. Nah, mungkin saya jelaskan sedikit ya, mungkin biar teman-teman juga memahami bahwa dana kami itu pertama adalah untuk modal usaha dan persediaan. Yang kedua kami lakukan untuk R&D, di mana kita akan melakukan R&D di panel, di solar panel, nanti di inverter dan SPKLU lain-lainnya, Bu. Nah, setelah itu untuk marketing promosi. Nah, itulah dana itu akan digunakan. Dari planning kita, Bu, itu dana sekitar 20% kami akan pakai untuk R&D. Nah, untuk saat ini yang dipakai ya lebih kurang belum sampai 10% ya, arti kata, yang untuk R&D tersebut. Nah, R&D tersebut nanti ya kami akan mendevelop untuk menghasilkan produk-produk, Bu, dan membuat fasilitas untuk melakukan production line. Jadi kira-kira seperti itu, Bu. Oke, oke. Berarti masih belum sampai 10% ya, Pak ya, dari dana yang digunakan saat ini. Betul. Itu Oke. R&D. Nah, untuk strategi perusahaan ke depannya ya, Pak, dalam melakukan efisiensi lagi, terutama di operasionalnya, itu akan seperti apa, Pak? Ini kita bicara ke depannya. Ya, untuk kedepannya kan pertama yang tadi Bu, arti kata ketika kita sudah meng-IPO, arti kata kami bisa menyediakan persediaan barang dengan lebih baik lah Bu, arti kata di mana kami bisa mendapatkan harga yang lebih bagus, arti kata. Dan kami bisa melakukan proses produksi lebih cepat. Itu efisiensi pertama yang bisa kita lakukan, Bu. Yang kedua, kita juga mereview, Bu, terhadap semua line produksi yang kami miliki. Arti kata mana yang kurang efisien, kami efisienkan, mana yang sudah bagus, kita tingkatkan lagi, Bu. Arti kata di sana, di samping biaya, bisa menjadi lebih murah dan menjadi lebih cepat. Nah, yang ketiga adalah dari sisi SDM, Bu. Kami memberikan training-training, pelatihan, biar karyawan kami menjadi lebih terampil. Nah, dengan menjadi lebih terampil kan arti kata mereka bisa mengerjakan tugas dengan lebih baik dan lebih cepat. Nah, itulah program-program kami, Bu, dalam melakukan efisiensi tersebut. Oke, oke. Nah, untuk peluang bisnisnya di tahun 2022 atau tahun kedepannya akan seperti apa nih, Pak Rudi? Ya, Tadi udah kalau saya lihat, ya untuk tahun 2022 kami masih fokus pada bidang kami ya, Bu ya. Di mana panel listrik ya. Panel listrik ya kita lihat potensi sangat bagus adalah di data center dan telekomunikasi ya. Itu. Yang kedua adalah saya lihat di infrastruktur juga sudah mulai jalan lagi, Bu, sekarang. Di mana sudah mulai bergerak lah. Kita lihat peluang yang cukup bagus juga untuk di sana. Ya, di samping itu kalau saya bicara industri ya cukup stabil ya kalau dari sisi industri. Nah, kalau dari sisi oil and gas karena harga minyak sekarang mulai naik, Bu, sudah mulai nih banyak permintaan. Nah, saya lihat itu potensi-potensi yang bisa digarap oleh SEMA ya, Bu ya. Nah, itu dari sisi panel. Yang kedua ya dari sisi EBIT, di mana kinerja kita tahun 2021 cukup bagus, dan kami ada kontrak jangka panjang dengan Fiber Home, Bu. Di mana yang memberi license, kami ada kontrak 3 tahun, dan tahun ini akan menyumbangsi order yang
hampir sama dengan tahun kemarin. Arti kata secara penjualan di baterai harusnya tidak ada masalah, arti kata, dan tinggal kami meningkatkan mencari customer baru. Nah, saya lihat itulah potensi-potensi yang nanti akan dimiliki oleh SEMA dalam melakukan meningkatkan penjualan ya Bu ya. Nah, juga dengan produk-produk yang kami develop Bu. Mudah-mudahan tahun ini sudah ada untuk solar panel, nanti juga memberikan sumbangsi kepada penjualan SEMA. Dan dengan meningkatnya penjualan kita harapkan secara laba juga meningkat. Jadi itu potensi yang dimiliki SEMA Bu. Oke, Pak Rudi, ini mungkin Ya, kita masuk ke sesi Q&A ya Pak ya. ya, ya, ya. Udah banyak banget teman-teman yang bertanya. Ini ada yang bertanya dari The Unita nih Pak. Dana hasil IPO sudah berapa persen yang digunakan? Kemudian ditempatkan di mana apabila memang belum digunakan gitu Pak. Silakan Pak. Ya, arti kata dana IPO itu kita sudah menggunakan mungkin udah lebih daripada 50% Bu, 56% ya. Arti kata dana itu yang seperti tadi saya sampaikan, kami menggunakannya untuk modal kerja, yang paling banyak adalah untuk dan persediaan dan untuk bisnis dan development. Jadi kalau yang belum digunakan berarti ya di rekening Bu. Seperti itu. Betul betul Pak. Kalau dari IPO kemarin itu kan SEMA berhasil meraih dana segar itu sekitar 62 miliar ya Pak ya. 62, Ya, miliar nih Pak ya. Jadi dari ya, 60 miliar tersebut 50%-nya sudah digunakan sebagai untuk persediaan, untuk modal kerja seperti itu. ya. Nah, masih belum diapa-apakan gitu ya Pak ya. Ya, tapi ini juga Bu, 62,5 seperti di prospektus kami juga kami menjelaskan kan, ada untuk biaya yang kami keluarkan untuk IPO kan itu termasuk di dalamnya lah. Arti kata mungkin di prospektus juga teman-teman kalau membaca sudah ada juga seperti itu. Jadi kira-kira. Oke. Oke, siap Pak. Ini ada pertanyaan lagi. Eh, Oke, ini ada pertanyaan dari Vic.opik. Pak Rudi, apakah saat ini Semakom sudah ada permintaan kerjasama dengan perusahaan mobil listrik, Pak? Kami masih belum Bu dengan mobil listrik karena yang seperti saya bicarakan masalah SPKLU ini kan kami masih masukkan di program jangka menengah. Ya mungkin itu akan tahun depan lah. Tapi inisiasi untuk pembicaraan kami sudah ada Bu. Produk secara engineering dan lain-lain sudah kami lakukan, kita jalankan. Tapi kata produk ini setelah engineering selesai kita produksi kan harus kita tes Bu. Tapi inisiasi untuk pembicaraan dengan beberapa perusahaan sudah ada. Sudah didiskusikan ya, Ya, Pak ya? betul, betul. Mungkin soon jangka menengahnya Sema itu udah ada kerjasama nih. Jadi teman-teman tetap pantau aja berita-berita tentang Sema. Oke, Ya. ini ada lagi nih Pak dari cantik.id. Strategi diversifikasi Sema ke depannya gimana? Apakah akan bangun pabrik baru atau punya kerjasama dengan mitra-mitra yang lain gitu Pak? Ya. Kami kalau untuk rencana membangun pabrik baru masih belum ya Bu ya, arti kata belum ke arah sana. Tapi kalau untuk kerjasama dengan mitra-mitra lain itu kita memang sekarang mencari mitra yang banyak Bu. Arti kata baik dari sisi sebagai subkon, vendor maupun mitra sebagai prinsipal. Dan kebetulan harus kami akui ya banyak manfaat yang kami terima setelah IPO Bu. Banyak prinsipal yang menghubungi kami untuk menginginkan kerjasama dengan SEMA. Ya, ini yang kita lakukan sekarang. Oke, nih Pak Rudi ada pertanyaan. Ini kayaknya banyak ditanyain juga nih sama viewers. Ini mungkin mewakili viewers lain ini. Pertanyaannya,
Pak Rudi, apakah SEMA tahun ini akan ada bagi dividen? Nah, Ya, ya Bu, kami punya rencana Bu, tahun ini kami akan bagikan dividen ya. Di prospektus kami juga sudah menyampaikan arti kata kami akan memberikan maksimal 30% dari laba yang kami peroleh. Ya mungkin ini akan terjadi di setelah pertengahan tahun lah Bu. oke, oke, oke. Teman-teman ya, catat ya, di pertengahan tahun nih, SEMA ada rencana untuk bagi-bagi dividen maksimal 30% dari perolehan laba bersihnya. Oke, tuh teman-teman catat ya, khususnya yang dividen hunter nih Pak. Ya. Oke, oke. Pertanyaannya, nah ini menarik juga nih Pak. Singgi Wijanarko 37. Apakah ada produk turunan dari produksi utama listrik, Pak? Produk turunan Produk turun. dari ya arti kata kalau di listrik itu berarti kan apa ya kalau produk turunannya arti kata kami itu kalau di panel ya Bu ya di panel listrik itu adalah seperti tadi Bu arti kata ada yang dari high voltage, medium, low. Jadi kalau yang paling kecil lah yang kita tahu itu ya MCB yang di rumah itu yang dipakai. Jadi jenjangnya seperti itu Bu kalau di sisi panel ya. Kalau di sisi PLTS dan lain-lain, saya lihat ya hanya masalah kapasitas saja sih Bu. Kapasitas berapa besar. Kalau untuk rumah tangga kan relatif lebih kecil, industri lebih besar. Kalau untuk kebutuhan melayani satu kota atau satu daerah ya akan lebih besar seperti yang dilakukan oleh PLN. Jadi dari sisi kapasitas, kalau dari sisi PLTS-nya Bu. Jadi ya mungkin turunannya mungkin jenjangnya aja Bu. Jadi lebih besar menjadi lebih kecil. Oke, oke, Ya, oke. Berbeda ya, Pak ya, kapasitas untuk pemakaian rumah tangga dengan industri, pastinya industri iya, lebih besar gitu. Oke, ini betul. di running comment ada yang ngomong, Pak, ayo catet tuh, SEMA akan bagi dividen di pertengahan tahun. Wah, ini dividen pasti jadi pertanyaan teman-teman yang nonton live IG malam ini nih, Pak. Ya, ya. Ya, saya rasa inilah Bu, sangat wajar ya arti kata ketika teman-teman sudah menginvest sesuatu di SEMA kan, itu saya rasa tidak hanya SEMA ya, semua yang sudah IPO juga siapapun teman-teman yang sudah diinvest karena ingin tahu mengenai itu Bu. Apa yang kita invest kan ada sesuatu menghasilkan arti kata. Betul, 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 Pak. Oke, oke. Ini ada pertanyaan berikutnya. Hmm, oke, ini mungkin tadi sih udah Pak Rudi bantu jawab juga, tapi mungkin saya ulang lagi ya, Pak ya. Ini ada pertanyaan. Planningnya tuh sangat menarik dari saya mas sendiri. Apakah ada kendala yang signifikan dalam pemasaran, Pak? Saya rasa di dalam pemasaran apa ya, semua perusahaan pasti ada kendalanya Bu. Kalau tidak ada kendala ya kita akan apa ya santai-santai aja. Nah, arti kata kan kita harus pertama dalam pemasaran kita harus mencari market baru. Kan itu menjadi tantangan. Arti kata bagaimana meyakinkan kepada customer. Yang kedua kan kita harus mempertahankan customer yang sudah ada, Bu. Arti kata yang kita sudah dapat, bagaimana kita menjaga. Nah, saya rasa hampir sama lah ya, mungkin di semua perusahaan. Arti kata kita setelah mendapat, kita harus memberikan servis yang baik, after service. Arti kata biar customernya akan kembali lagi. Jadi saya lihat sih tantangannya di sana ya Bu. Arti kata bagaimana kita memberi pelayanan yang terbaik lah kepada customer kita. Mm, mm, mm. Karena tadi juga Di udah banyak menjelaskan nih teman-teman, strategi pemasaran dari SEMA sendiri itu pertama meningkatkan sumber daya manusianya dulu ya Pak ya, dengan Ya, memberikan training kepada tim marketingnya, kemudian dari sisi produk juga selalu meningkatkan gitu ya ya, kualitas dari produknya sendiri. Lalu yang betul. difokuskan selain dari
dua hal tersebut juga after sell service-nya nih. Seperti Gitu. itu. Ya, Jadi, betul. jadi juga memperhatikan ya Pak Rudi ya, untuk mempertahankan customer-customer yang udah eksis gitu ya, existing customer. Ya, betul. Nah, oke, untuk pertanyaan berikutnya, eh oke, ini banyak nih Pak yang nanya nih Pak, saya pilihin dulu ya Pak. Siap. Oke, ini ada pertanyaan dari Tito_Teja. Rencana CAPEX atau target di tahun 2022 akan seperti apa, Pak? Apakah ada ekspansi atau ada kerjasama dengan perusahaan yang besar yang lain yang mungkin tadi belum baru disebutkan? Sorry Bu, tadi agak putus-putus gimana Bu? Oh, oke. Ini pertanyaannya, rencana CAPEX atau target di tahun 2022 seperti apa, Pak? Apakah akan ada ekspansi atau ada kerjasama dengan perusahaan besar? Selain yang mungkin tadi Ya, Pak Rudi kan. ya, arti kata kalau untuk bicara ekspansi ya Bu ya, arti kata kita itu belum membuka cabang di mana-mana Bu, tapi kita itu menggandeng partner yang untuk di daerah-daerah itu untuk ekspansi kita ya. Kalau untuk yang capek tadi seperti yang telah saya sampaikan juga Bu, arti kata kita lakukan adalah untuk banyak untuk bisnis development dan membuat line produksi nanti untuk produk-produk yang baru, baik itu di solar panel, nanti mau di inverter maupun SPKLU. Jadi seperti itu Bu. Oke. Nah, mungkin pertanyaan lagi, Pak. Nih, dari Acil Raya _. Apakah SEMA ada sama untuk proyek di luar negeri, Pak? Oh ya, kalau untuk proyek di luar negeri kami tidak ada kerjasama Bu dengan luar karena kami hanya melayani Indonesia. Tapi produk kami sudah banyak juga ke luar negeri Bu. Arti kata, kenapa bisa sampai di luar? Banyak dibawa oleh kontraktor lokal ke luar. Nah, kami sudah pernah jual ke Malaysia, ke Petronas. Kami juga sudah pernah jual ke Thailand, di Bridgestone. Kami juga pernah jual ke Bangladesh, ke Pakistan, ke Thailand. Ya, arti kata produk kita itu sudah ada Bu di luar. Rusia juga pernah Bu. Yang sekarang lagi ini di Rusia kami juga pernah masuk. Arti kata. Nah, semua itu adalah dibawa oleh kontraktor lokal Bu yang punya proyek di luar negeri. Oke, jadi SEMA memang supply-nya aja ya Pak ya ke kontraktor-kontraktor itu. Nah, yang Ya, membawa kontraktornya itu gitu ya Pak ya. ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi, ini menarik sih Pak. Coba ya Pak ya. Ini pertanyaannya dari Kaniava. Gimana GCG-nya SEMA saat ini? Implementasi apa aja yang sudah dilakukan Pak? Ini yang masalah solar panel ya Bu ya, itu ya. Kita sekarang sudah membicarakan tentang kontrak Bu sama mereka. Arti kata dari sisi kontrak, dari sisi memenuhi standar yang ada di Indonesia untuk solar panel. Dan nanti ke depan kami juga akan membicarakan tentang kerjasama untuk memproduksi di lokal, mana yang bisa menjadi komponen daripada lokal sendiri. Jadi sudah sampai di tahap itu Bu pembicaraan kita. Oke, oke, oke. Nah, ini pertanyaannya, apakah bisnisnya SEMA terkena impact dari kenaikan suku bunga nih Pak? Ya, kalau dari sisi suku bunga pasti ada impact-nya Bu. Arti kata impact itu khususnya untuk dalam segi bisnis EBT ya solar panel untuk kedepannya, di mana investasi yang dilakukan oleh customer jangkanya akan lebih panjang bila suku bunganya naik. Arti kata payback periodnya akan menjadi lebih panjang Bu. Arti kata kita
mesti lebih ekstra meyakinkan kepada customer kita. Nah, kalau suku bunganya rendah kan cepat. Semua orang kan sukanya cepat, Bu. Lebih cepat. Ya, pasti. Ya, saya rasa semua bisnis pasti ada dampak lah. Ya. Setuju, setuju, Pak. Oke, pertanyaan berikutnya, hmm, nah ini mungkin ini menarik juga ya Pak ya. Apa sih yang membedakan produk dari SEMA dengan kompetitor lainnya Pak? Oke, kalau kita bicarakan adalah di panel, Bu, arti kata kami itu ada panel type test, Bu. Kalau panel type test itu ibarat apa ya, kalau saya bicara sesuatu sistem ya, kayak mobil itu sudah ada dites, sudah ada sertifikatnya. Bukan hanya bannya sudah dites atau setirnya sudah dites, tapi secara keseluruhan kami sudah dites. Itu yang membedakan kami dengan kompetitor. Arti kata kompetitor juga ada juga, Bu, yang seperti itu. Saya nggak bilang semua ya, tapi di panel itu kami itu ada namanya type test dan tidak non type test. Kami masuk ke yang type test. Nah, dari sisi license yang dimiliki perusahaan lokal, kami adalah terbanyak ya, Bu, ya, boleh dibilang. Karena kami komplit. Kalau tadi Bu ada lihat, dari low sampai medium kita miliki untuk. Nah, dari sisi panel, arti kata kami juga merupakan yang pertama, Bu, yang type test. Arti kata secara pengalaman sudah inilah, Bu, lebih daripada yang lain. Arti kata di mana kami bisa menjamin solusi yang lebih banyak kepada customer dengan kualitas lebih baik. Nah, itu dari sisi sana ya, Bu, ya. Dari sisi bicara tentang EBT sendiri, biarpun kami baru masuk, cuman kami menggandeng perusahaan yang cukup besar, arti kata yang bisa memberikan kami banyak masukan, Bu. Dimana dengan bisa, arti kata bisa ditunjukkan dengan kinerja yang cukup bagus di tahun 2021. Nah, juga satu lagi, Bu, adalah kami ini perusahaan panel pertama yang masuk ke bursa, Bu, SEMA. Nah, jadi yang pertama dan satu-satunya saat ini ya. Ya, itu ya. Iya betul. Tadi Pak Rudi juga di awal sudah menjelaskan ya bahwa license yang udah didapatkan SEMA itu udah dari tahun 2009 ya Pak ya. Udah dapat license di Siemens, kemudian dari type testnya juga berlanjut di tahun 2018 udah dapat type test juga dari Hyundai ya Pak ya. Ya, ya, ya. Karena saya ingat tahun 2009, Bu, sangat tidak umum customer memakai panel type test, Bu. Masih banyak yang non-type test. Arti kata di sanalah tantangan kami untuk meyakinkan bahwa mereka membutuhkan panel type test. Dan mulai sekarang sudah mulai banyak, Bu. Arti kata ya salah satu kami juga yang mendobrak, Bu, untuk meyakinkan. Iya, nih ya teman-teman ya. Jadi SEMA ini termasuk pionir juga di industrinya, sebuah produsen manufaktur panel listrik terbesar gitu ya, yang bahkan listing di bursa ya teman-teman ya. Jadi pionir, SEMA ini salah satu pionirnya. Oke Pak, ini pertanyaan berikutnya. Nah ini menarik nih Pak. Dari AKNR_Kums, apa SEMA ada rencana mengikuti tender untuk program Ibu Kota Baru? Gimana nih Pak? Ya, arti kata rencana itu pasti ada ya, Bu, ya. Di Ibu Kota Baru yang kita tahu pemerintah sangat concern untuk namanya green energy, Bu. Arti kata di sana berarti akan memakai semua EBT. Nah, itu kita bicara di EBT-nya ya, energi baru terbarukan. Dan bila kita bicara tentang panel listrik dan kebutuhan listriknya kan sangat besar sekali, Bu, IKN sendiri. Ya, itu ibarat itu udah membangun satu kota sendiri, Bu, di sana, Bu. Ya, arti kata kalau bicara minat pasti, Bu, ada rencana di sana. Cuman ini kan bertahap, Bu, seperti Pak Jokowi bilang, ini pembangunan mungkin bisa memakan 15 sampai 20 tahun. Arti kata ini akan bertahap.
Bertahap ya Pak ya. Oke. Jadi memang wacana untuk melihat kesempatan atau potensi dari infrastruktur IKN ya pengen juga gitu ya Pak ya. Iya. Oke. Nah, ini ada pertanyaan lagi. eh oke, ini ada pertanyaan. Bentar ya Pak, saya pilih dulu ya Pak. Hmm, nah, ini ada pertanyaan. Aduh, nggak bisa muncul pertanyaannya. Ini saya baca aja ya Pak ya pertanyaannya ya. Iya, iya, silakan. Dari FADDHL. Saya mah menarik nih, ada waran seri 1 ya, karena pas listing itu juga ada waran ya Pak ya. Iya, iya. Dari tujuan waran ini, apa dan bagaimana pengelolaan hasil warannya? Gimana Pak? Ya, arti kata kami tetap akan seperti awal ya Bu ya, tapi lebih banyak nanti adalah untuk modal kerja Bu. Dengan persediaan di mana dengan meningkatnya penjualan ya arti kata kita memerlukan modal kerja yang lebih, apalagi keinginan kita untuk tahun 2022 dan seterusnya mencapai pertumbuhan yang cukup bagus ya. Ya. Oke. Nah, ini pertanyaan lagi nih Pak untuk baterai litiumnya Pak. Gimana Hmm. target dan optimisme SEMA melihat kerjasama pembuatan baterai litium Pak? Ya, kita lihat sih bagus sekali ya Bu ya, di mana mungkin saya jelaskan dikit ya Bu ya. Sistem itu ada dua, namanya off-grid maupun on-grid. Off-grid itu yang dimana membutuhkan baterai ya. Sorry, yang on-grid tidak membutuhkan, yang off-grid membutuhkan Bu. Arti kata yang tidak terkonek ke PLN ya. Di mana nanti bila tenaga surya sudah diserap dan pada waktu malam tidak ada lagi, itu bisa dipakai. Nah, ini sangat banyak nanti kebutuhannya di daerah-daerah, Bu, di mana mereka masih memakai lah, mungkin masih memakai genset dan lain-lain. Nah, itu banyak akan dibutuhkan. Dan juga untuk di BTS, di mana kan BTS sendiri sekarang masih banyak juga memakai diesel ya Bu ya, atau genset. Nah, nanti itu baterai akan sangat banyak sekali Bu. Namanya setelah kita rakit yang menjadi energi storage, itu kebutuhannya akan banyak. Dan kita lihat selagi ada komitmen dari pemerintah untuk ke green energy, nah kebutuhan akan sangat besar. Oke, Ya. untuk saya sendiri udah berhasil menjangkau daerah-daerah tersebut atau gimana Pak saat ini? Ya, kita di daerah-daerah sudah ada Bu, tapi melalui kontraktor lah kita bicara ya, arti kata sampai ke daerah juga sudah ada. Di daerah timur, itu sudah Berarti ada. ya itu berarti daerah-daerah yang masih terpencil ya Pak ya? Ya, betul, daerah-daerah yang masih terpencil. Nah, kalau daerah yang besar juga ada Bu, nanti ketika menggantikan sistemnya Bu, kebutuhannya juga akan banyak juga. Oke, oke, oke. Nah, ini Pak ada pertanyaan lagi. Hmm, oke, ini kayaknya pernyataan sih ya Pak ya. Alhamdulillah saya udah mulai investasi di SEMA nih Pak, karena progresnya bagus gitu. Terima kasih Bu. Ya, Oke, malam hari ini kita ngobrol langsung sama direktur utamanya ya, teman-teman investor ajaib, Bapak Rudi Hartono Intan. Oke, ini pertanyaan berikutnya. Nah, ini kayaknya menyimak nih Pak, jawaban Bapak tadi. Dari Ilham 4W. Untuk sistem on-grid, apakah SEMA ada rencana kerjasama dengan PLN, Pak? dengan PLN sendiri terus terang ya ada lah Bu ya, arti kata karena dimanapun penyedia listrik
di Indonesia yang terbesar ya PLN, Bu. Arti kata, ya kita juga akan masuk ke sana. Karena di mana semua distribusi itu kan dimiliki oleh PLN, Bu, di seluruh Indonesia. Ya, kami ada, Bu, kerjasama untuk dengan Baik, PLN. Pak. Ya. Oke, oke. Nah, pertanyaan berikutnya. Oke, ini Pak Rudi untuk bahan baku sema, apakah ada kendala, Pak? Untuk bahan baku sendiri kami nggak ada kendala ya, Bu, ya. Arti kata di sini kalau untuk panel kan ada yang disebut main komponen. Kalau main komponen itu kami ada kerjasama dengan Siemens, ya kami akan beli ke Siemens. Dengan Hyundai kita ke Hyundai. Kalau untuk baterai, karena kami kerjasama dengan Fiber Home, mereka menyediakan sel dan BMS-nya. Nah, dari sisi main komponennya, kalau dari sisi bahan baku penunjangnya, kita memiliki vendor yang cukup banyak, Bu, arti kata. Dan bila vendor A tidak bisa memenuhi, kami ada B, ada C. Jadi sampai saat ini tidak ada kendala ya untuk bahan bakunya, Bu. Oke. Nah, ini Pak, ini ada pertanyaan menarik banget nih, Pak. Dari Tito underscore Teja. Ada rencana kerjasama dengan salah satu produsen listrik kali ya, Pak ya? Gogoro atau Volta kah, Pak? Gimana tuh, Pak? Sampai saat ini masih belum. Oh, oke. Pertanyaannya spesifik banget ya, Pak ya? Iya. Dengan Gogoro atau Volta, sampai saat ini belum ada nih, teman-teman. Oke, oke. Nah, berikutnya ada pertanyaan. Oke. Nah, ini pertanyaan. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya, Pak ya. Hyundai dan Siemens, apakah ada target kenaikan dari sisi permintaan, Pak? Eh, dari sisi permintaan pasti ada ya targetnya. Mungkin saya jelaskan dikit ya, Bu, ya. Masing-masing prinsipal baik Hyundai maupun Siemens tiap tahun juga kami diminta untuk meningkatkan penjualan supaya pembelian ke mereka juga meningkat. Ya, prinsipal sendiri memberikan target terhadap kami, Bu. Tapi di sisi lain kami sendiri juga ada target dari internal Semakom ya untuk meningkatkan penjualan. Kalau dibicara untuk permintaan, terus terang dari awal pandemi sampai sekarang ada peningkatan, Bu. Tapi belum saya lihat belum normal 100% lah. Arti kata kita harus lebih kerja keras untuk mendapatkan kerjaan-kerjaan dari customer. Saya lihat di sini ada bagus juga. Siapa yang bisa survive adalah bisa memberikan pelayanan yang terbaik. Jadi, Iya. seperti itu. Setuju, setuju Pak Rudi. Iya, Siapa live adalah siapa yang bisa memberikan pelayanan terbaik. iya. Oke, Pak, ini mungkin pertanyaan terakhir ya, Pak. Ini Iya, ada siap. pertanyaan dari Ya. Hercules underscore 1998. Pak Rudi, apakah ada aksi korporasi bagi SEMA dalam jangka waktu dekat, Pak? Eh, aksi korporasi ya, arti kata jangka waktu dekat aksi korporasi kita membuat produk-produk itu, Bu, yang telah saya sampaikan tadi, Bu. Ya. Arti kata produk maupun solar panel maupun inverter ya. Dan juga menggandeng dengan prinsipal-prinsipal yang ada. Arti kata di mana bisa kita menjadi agent mereka dulu. Setelah itu ya kita bisa membuat produk mereka di lokal. Nah, dalam jangka waktu itu yang kita akan lakukan. Iya, tadi Pak Rudi juga udah sampaikan ya, teman-teman ya, untuk inverter ya, Pak ya, dengan menggandeng Inverter ya, yang tadi Huawei. dikatakan. Betul. Kalau untuk jangka menengahnya untuk pembangunan SPKLU. Terus Betul, jangka Ibu.
Ya, ini saya ulang lagi nih Pak nih. Ya, Untuk jangka panjangnya mungkin lebih dari 5 tahun adalah untuk EBT ya teman-teman ya. Oke, tapi untuk bidang lain ya Bu ya, seperti tenaga air, ya, angin. Gitu. tenaga air, tenaga angin. Ya, Oke. Ya, terima kasih Pak Rudi. Ini kayaknya udah di penghujung acara nih Pak. Udah habis ya, juga pertanyaan teman-teman. Makasih banget Pak Rudi untuk ya, waktunya. Eh, sama-sama Bu. semoga Bapak sehat terus ya Pak ya. Semoga Sema Ya, juga selalu memberikan pelayanan yang terbaik untuk para ya, customer. amin. Ya, Ya, semoga ya dari Sema itu terus tumbuh ya Pak ya ke depannya ya Pak ya. amin gitu. Ya, Oke. mungkin saya makasih juga Bu untuk semua yang hadir hari ini sudah ikut di sini. Saya terima kasih juga yang sudah berinvestasi di SEMA. Mari kita sama-sama, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat yang banyak ya Bu ya, SEMA untuk Iya, semuanya. Yang belum ya silakan bergabung. iya, oke. Terima kasih Ya, Pak Rudi. ya, ya, makasih.